Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke latihan soal akhir bab pada bab keempat induksi elektromagnetik dan rangkaian arus AC pada latihan akhir bab ya. Kita coba untuk mengerjakan yang nomor 1. Pertama, di sini kumpulan yang berbentuk persegi. Nah, ini ingat, ini persegi. Ada sisinya 30 cm. Kemudian medan magnetiknya 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla dan membentuk sudut 60 derajat dengan garis normal kumparan. Besar fluks magnetik kumparan adalah, nah kita perlu perhitungkan apa yang diketahui ya. Yang pertama yang diketahui adalah sisi perseginya ya. Berarti S, ini saya garis ya, S sama dengan 30 cm sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian B nya 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah ini sisi yang tadi kita bisa mencari luas penampang ya. A sama dengan S kuadrat sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 sama dengan 900 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa dicoret jadi min 2. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Ya kan? Nah, kemudian kalau tetanya kan jelas 60 derajat ya. Theta sama dengan 60 derajat. Nah, maka kita bisa menggunakan rumusan bahwa flux magnetik ya sama dengan B kali A cosinus theta. B kali A cosinus theta. B-nya berapa? B-nya sudah diketahui 4 kali 10 pangkat min 2. A-nya sudah diketahui 9 kali 10 pangkat min 2 cosinus 60 derajat. Nah ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali 9 kali cosinus 60 itu adalah setengah ya. Berarti 2 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 4 Weber. Nah selesai. Selanjutnya nomor yang kedua. Yang nomor kedua, aduh agak ke atas ini. Oke ya, saya turunkan ya. Solenoida dengan panjang 50 cm, berarti kita bisa identifikasi bahwa L-nya sama dengan 50 cm. Sama jadikan ke meter ya. Ke meter itu 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian terdiri atas 200 lilitan. N-nya 200. Luas rata-rata berarti 80 cm. Berarti A 80 cm persegi itu sama dengan 80 kali 10 pangkat min 4 meter. I-nya adalah 10 ampere. Nah, flux magnetiknya berapa? Nah, yang ditanyakan B sama dengan, nah kita bisa menuliskan bahwa nilai B itu sama dengan mu 0 dikalikan N dikalikan I dibagi L. Ternyata A-nya belum diambil ya, belum dipakai ya. Oh, karena yang ditanyakan flux itu kan nanti rumusannya ini BA kali cosinus theta. Ya kan? Nah, berarti nanti B ini untuk memasukkan ke mencari flux ini. Mencari flux ya. Pak Jul itu sering tertukar antara medan magnetik sama flux magnetik. Nah ini tinggal kita masukkan aja. Mu 0 itu kan jelas 4pi kali 10 pangkat min 7 ya kan, dikalikan 200 lilitannya, kemudian dikalikan I nya 10 dibagi L nya, di situ L nya adalah 50 kali 10 pangkat min 2. Coret ya. Nah coret lagi, berapa ini, 40 ya, 40. Nanti ke atas jadi 10 pangkat 3. 4 kali 4 nya adalah 16 ya kan, sama dengan B sama dengan 16 pi kali 10 pangkat min ini 3 min 4 Nah Tesla. Maka fluxnya
flux sama dengan B kali A. Kenapa nggak pakai cos, Pak? Nah, karena tetanya nggak diketahui. Kalau tetanya tidak diketahui, kita anggap saja dia apa? 0. Cos 0 itu kan 1. Ya kan? Atau sebidang. Tidak ada beda fasenya. Nah, BA B-nya ini sudah ketemu, sama dengan 16 pi kali 10 pangkat min 4. Luas penampangnya A-nya mana ini? Oh, ini 80 kali 10 pangkat min 4. Jadi flux sama dengan 16 kali 8 berapa nih? 16 kali 8 kali 4 8 128, berarti 128 1280 pi kali 10 pangkat min 8, ya kan, Weber. Nah, ini kalau misalkan mundur 1 2 3, berarti flux sama dengan 1,28 pi kali 10 pangkat min 5 Weber. Nah, ini kan tinggal mundur ini pangkatnya 1 2 3 seperti itu. Clear ya. Kemudian untuk yang nomor ketiga, kumparan yang terdiri dari 4000 lilitan, berarti N nya 4000, kemudian diputar dengan medan magnetik homogen mengalami perubahan flux magnetik sebesar 2 kali 10 pangkat min 2, ya, berarti d flux per dt itu. D flux per dt itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Wb per S. Nah, yang diminta adalah GGL nya, berarti E sama dengan min N, ya, min, ini nomor 3 ya, min N, benar, D flux per dt tinggal dimasukkan min 4000. Nah, ini kan, ini satuannya sudah Weber per sekon, ya, berarti kan di theta per dt nya tinggal kita gantikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, coret. Nah, jadi hasilnya adalah min 80 volt. Tidak perlu bingung mengenai adanya tanda negatif ini, ya. Tidak, ini hanya masalah arah saja. Kemudian yang nomor keempat, kawat melingkar dengan hambatan 20 ohm berada dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Flux magnetik yang berubah terhadap waktu, berarti d flux per dt. Dengan persamaan fluxnya seperti ini dengan flux Weber. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut dalam waktu 2 sekon. Nah, ini mudah saja kita identifikasi untuk yang diketahui. Pertama R-nya, ya. R sama dengan 20 ohm. Flux, persamaan fluxnya adalah T plus 4 pangkat 2, T sama dengan 2 sekon. Nah, berarti kita bisa menuliskan E nya terlebih dahulu. Ini lilitannya nggak diketahui, ya, ini, ya. Berarti E sama dengan min N kali D flux per dt. Kalau tidak diketahui N nya, lilitannya, kita menganggap itu kawat melingkar itu kan hanya satu, ya kan. Berarti sama dengan min 1 kali D T plus 4 pangkat 2 per dt. Nah, ini kalau kalian sudah mempelajari turunan, saya rasa tidak perlu bingung. Sama dengan min 1 dikalikan 2T, ya, 2T, ya. Kok 2T toh? 2 kali T plus 4 kali 1. Nah, sama dengan min 2 kali T plus 4. T sama dengan 2, maka masukkan E sama dengan min 2 kali 2 tambah 4 sama dengan min 12 volt. Maka yang ditanyakan adalah kuat arus listrik, berarti E sama dengan I kalikan R. E nya sudah ada, ini min 12 volt.
I kali R nya ada 20 ohm, berarti I sama dengan min 12 per 20 sama dengan kali 5 ya, kali 5 kali 5 min 60 per 100, berarti sama dengan 0,6 ampere. Selesai. Berikutnya yang nomor kelima, sebuah induktor memiliki nilai induktansi diri sebesar 400 mH, mengalami perubahan arus listrik dari 25 ampere menjadi 1,5 ampere selama 20 milisekon. Nah, berarti yang diketahui induktansi dirinya berarti L 400 mH itu sama dengan 0,4 Henry. Kemudian delta I-nya atau DI itu sama dengan 2,5 dikurangi 1,5 sama dengan 1 ampere. DT sama dengan 20 milisekon sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 sekon. Besar GGL induksi dirinya adalah ES sama dengan min L DI per DT. ES sama dengan min 0,4 kali 1 per 20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ini kan lari ke atas ya, 10 pangkat min 3 kan lari ke atas jadi 1000 ya, 1000 kalikan 0,4 itu sama dengan 400 per 20 sama dengan 20 volt. Ini masih ada minnya ya. Nah, 20 volt ada di situ. Oke, berikutnya yang nomor ketiga. Ini pertanyaannya, sebuah kumparan diputar dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon dalam medan magnetik homogen, berarti kecepatan sudutnya omega katakanlah omega 1 ya, 50 radian per sekon. Medan magnetik homogen 4 kali 10 pangkat min 2 B1 4 kali 10 pangkat min 2 GGL induksi berarti E nya E1 sama dengan 60 volt. Jika kuat medan magnetik diubah menjadi setengah kali semula, berarti B sama dengan B2 ya. B2 sama dengan setengah kali semula, berarti setengah B1. Dan kecepatan sudutnya di sini soal lanjutannya ya. Kecepatan sudutnya menjadi 4 kali semula, berarti omega 2 sama dengan 4 omega 1. Omega 2 sama dengan 4 omega 1. Nah, tentukan besar GGL induksinya menjadi, berarti kita tinggal nulis perbandingan saja bahwa E2 per E1 itu sama saja NBA omega 1. N1 N-nya sama ya. N-nya sama ini. Karena di sini tidak disebutkan mengenai hubungan antara N1 dengan N2. Berarti kita nyatakan N-nya sama. Nanti kita akan pakai rumusan ini. E sama dengan NBA kali omega. N-nya sama. Kemudian A-nya juga sama ya. Berarti ini B2 A omega 2 N B1 A omega 1. Coret. E2 per E1 60 sama dengan B2 nya. Nah ini B2 setengah B1. B1 omega 2 nya 4 omega 1. B1 omega 1. Coret. Setengah kali 4 sama dengan 2. Berarti otomatis E2 sama dengan 2 kali 60 120 volt. Selesai.
Oke, kemudian yang nomor ketujuh. Yang nomor ketujuh ya. Solenoida dengan panjang 20 pi dan luas penampang 50 cm. Nah, ini kita mesti data terlebih dahulu ya. Panjangnya 20 pi, berarti L sama dengan 20 pi cm. Ini kalau jadikan ke meter kan jelas 20 pi kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jumlah lilitannya 400, N-nya 400. Kemudian arus listriknya 2 ampere. Kemudian A-nya, luas penampangnya, A sama dengan 50 cm persegi, sama dengan 50 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, maka kita mau mencari apa ini? Oh, ini besar energi ternyata. Besar energi itu rumusannya adalah U sama dengan setengah kali LI kuadrat. Nah, LI kuadrat induktansi dikalikan kuat arus dikuadratkan. Nah, perkaranya kan induktansinya kita belum punya. Berarti ingat, induktansinya adalah solenoida ya. Induktansi solenoida itu rumusannya adalah L sama dengan mu 0 kali N kuadrat dikalikan A dibagi L. Nah, sama dengan mu 0-nya kan jelas 4 pi kali 10 pangkat min 7. N kuadratnya 400 kuadrat kali A-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 4 dibagi L-nya adalah 20 pi kali 10 pangkat min 2. Ya kan? 20 pi kali 10 pangkat min 2 itu sama saja. Ini coret aja dengan ini, tinggal 2. Masih ada 10 nanti. Nah, coret tinggal 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 ke atas ya. Jadi ini coret jadi 10 pangkat min 3. Ya kan? Berarti L sama dengan ini 2 kali 16. 3,2 berapa nih? 3,2 dikalikan 5. 3,2 kalikan 5. 16 lagi ya. Ya kan? Yo, diurutkan saja ya. 2 dikali 10 pangkat ini langsung min 10 kali 4 kuadrat itu 16 kali 10 pangkat 4 kali 50. Ya kan? Ini dapatnya adalah 32 kali 5 kali 10 pangkat min 5. Kok bisa? Ini 10 ini kan ini gabung ke sini kan 10 pangkat 5, berarti 10 masih 10 pangkat min 5, ya kan? 32 kali 16 itu dapat 160 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Coret 10-nya ini jadi 10 pangkat min 4. Coret lagi min 4 ya. Berarti sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, baru masuk ke sini. U sama dengan setengah kali ini 1,6 kali 10 pangkat min 3 kali 2 kuadrat sama dengan setengah kali 1,6 kali 10 pangkat min 3 kali 4. Coret 2 sama dengan 3,2 10 pangkat min 3 Joule ya. Joule. Selesai. Ada enggak di situ? Nah, ini kalau nggak ada berarti loh, kok 3,2 toh? Oh iya benar, 3,2 milijoule. Nah, 3,2 milijoule. Mirip kayak nama saya ya. 8. Flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik homogen yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah itu apa?
simbolnya Pak Jul nggak hafal ya namanya. Biasanya itu untuk flux. Jika kuat medan magnetiknya menjadi setengah kali semula, nah ini soal perbandingan lagi. Soal perbandingan lagi. Di situ kuat medan magnetiknya B2 sama dengan setengah B1. Luasnya A2 menjadi 3A1. Selesai. Kemudian besar flux magnetik yang dihasilkan menjadi, nah kita ingat dulu kalau rumusan flux itu kan seperti ini, B kali A. Berarti kita bisa menuliskan flux 1 per flux 2 per flux 1 sama dengan B2 kali A2 per B1 kali A1. B2 nya berapa? B2 nya kan sudah kelihatan, setengah B1 kali 3 A1 per B1 A1 coret sama dengan 3 per 2. Berarti flux 2 sama dengan 3 per 2 flux 1 atau 1,5. Nah 1,5 flux 1. Selesai. Kemudian ke-9, kawat tertutup yang berbentuk persegi dengan luas penampang 200 cm persegi ya. Berarti A-nya sama dengan 200 cm persegi. Berada pada medan magnetik homogen. Ini jadikan meter persegi ya. 200 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Berada pada medan magnetik homogen yang arahnya menembus bidang gambar secara tegak lurus, menjauhi pengamat. Nah, ini menjauhi pengamat, berarti ke dalam ini. Dengan kelajuan tetap, nah, V-nya 4 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. R-nya sama dengan 0,2 ohm. Nah, berarti kuat arus induksi yang timbul adalah sama dengan min N dikalikan NBA, yaitu ya biasanya kan NBA cosinus theta ya kan, ini per dt karena ini flux ya. B kalikan A itu kan flux, atau saya bisa menulis di sini ini sebagai d flux per dt. Nah, seperti itu. Nah, ini delta ya, ini bukan segitiga, bukan rumusan, ini delta, mengindikasikan bahwa ini adalah perubahan flux per satuan waktu. Berarti kita bisa menuliskan bahwa E sama dengan min N dikalikan, ini kan konstanta, A-nya bisa lari ke sini. Jadi A kali delta B per delta T. Ini delta juga ya. Nah, delta B per delta T. Sedemikian hingga sebentar. N-nya nanti dianggap 1. A-nya itu nanti 2 kali 10 pangkat min 2. Berada pada medan magnetik homogen yang arahnya menembus bidang kawat. Berarti 1 kali A-nya berapa itu? Ini jadi 4, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2, benar. Kemudian kalikan 4 kali 10 pangkat min 2. Sudah, berarti E sama dengan 8 kali 10 pangkat
min 4 ya. 8 kali 10 pangkat min 4. Padahal I kali R. I sama dengan E per R. Min 8 kali 10 pangkat min 4. R nya 0,2. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 ampere ya. Oh, enggak ada ternyata. Oh, jadi kan miliampere. 4 miliampere. 4 mA. 4 miliampere. Ada di sini. Oke, gitu. Nomor ke-9 ya. Kemudian untuk yang nomor terakhir. Nah, Pak Jul itu udah ngitung nih. Dikira kalau dikira kalian Pak Jul itu ngarang. Nah, ini Pak Jul udah mengerjakan juga di belakang layar. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yang nomor 10. Flux magnetik yang dihasilkan suatu generator dinyatakan dalam 5 sin 4T Weber jika kumparan generator tersebut memiliki, ini tinggal didata saja apa yang diketahui. Pertama, persamaan fluxnya sama dengan 5 sinus 4T. N-nya 200 lilitan. Kemudian GGL-nya I ya berarti. GGL itu adalah E. Berapa? Nah, kita tahu bahwa rumusan GGL itu sama dengan N min N D flux per dt. 200 D fluxnya adalah D per dt dari 5 sin 4T. Nah, ya kan? Berarti E, ingat kalau diturunkan sin itu jadi cos, ya kan? Min 200. Kalau yang ini tetap konstanta. Ini kan 5 kali 4. Sin diturunkan jadi cosinus 4T. Ya kan? Sinus diturunkan jadi cos 4T. 4T diturunkan jadi 4. Berarti kan 20 ini. Iya kan? Berarti 20 kali 200 ya, itu sama saja 4000 min 4000 cosinus 4T. Nah, ini maksimum 1 ya kan, cosinus maksimumnya 1, jadi hasil akhirnya adalah min 4000 volt. Selesai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya silahkan untuk kelanjutannya yang 11 sampai dengan nomor 30. Kalian biasa simak di video eksklusif kelas 12. Ya, harap dimaklumi kalau yang namanya konten kreator pendidikan itu berat. Ya, yang nonton itu cuma sedikit. Jadi untuk mengimbangi pendapatan, juga untuk membeli buku-buku literatur yang mahal-mahal, itu Pak Jul menggunakan fitur langganan. Biar untuk mengimbangi, biar tetap bisa jalan gitu. Kayak gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.